Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan 2 yang akan membahas mengenai tipe data, variabel, dan string. Oke, ini tipe data itu bisa kita lihat, ada bilangan bulat, kemudian tipe datanya ada byte, short, integer, dan long. Nah ini kalau bisa dilihat ya, byte itu merupakan jangkauan bilangan terkecil, sedangkan long adalah jangkauan bilangan yang terbesar. Kemudian berikutnya ada tipe data boolean. Itu biasanya kalau nilainya enggak true ya false, ataupun kalau dia benar nilainya 1, kalau dia salah nilainya 0. Dan kemudian di sini ada char. Char ini maksudnya seluruh karakter ASCII. Jadi dia itu cuma satu huruf saja, satu karakter saja yang bisa ditampung oleh si char. Misalnya cuma huruf A ataupun cuma huruf B dan sebagainya. Kemudian berikutnya di sini ada tipe data real. Tipe data real ini ada dua macam ya, ada tipe data float dan tipe data double. Jadi intinya untuk float dan double ini merupakan data, tipe data untuk menampung bilangan desimal. Kemudian berikutnya di sini ada tipe data string. Nah, string ini merupakan pengembangan dari char dan nanti akan kita bahas di slide ini juga. Oke, lanjut lagi. Nah, ini keunikan tipe data numerik. Tidak seperti Java atau bahkan bahasa pemrograman lain, Kotlin mengizinkan setiap data numerik ditulis menggunakan pemisah berupa underscore. Hal tersebut berguna untuk mempermudah pembacaan program. Ingat ya, underscore-nya itu hanya untuk mempermudah pembacaan program. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dapat ditulis sebagai 1 underscore 2, 3, 4 underscore 5, 6, 7. Oke, kemudian berikutnya di sini ada variabel. Variabel itu secara umum merupakan suatu simbol atau lambang yang mempunyai nilai. Secara teknis, variabel itu sendiri adalah area atau tempat di dalam memori komputer yang isinya dapat diubah-ubah yang digunakan untuk menampung suatu nilai dan atau mengambil nilai tersebut. Variabel biasanya didefinisikan atau dideklarasikan menggunakan kombinasi pengenal dan tipe. Dalam Kotlin terdapat dua jenis variabel. Yang pertama variabel mutable, artinya variabel yang nilainya bisa berubah. Namanya juga mutable, able artinya bisa berubah ya. Dan yang kedua ada immutable, variabel yang nilainya hanya bisa diisi satu kali saja. Oke, nah ini untuk aturan penamaan variabel, itu karakter pertama harus berupa huruf, artinya harus diawali oleh huruf, harus ya. Kemudian, karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, atau underscore. Dan panjang maksimum variabelnya itu adalah 32 karakter. Dan menurut saya sih jarang lah ya orang menuliskan variabel sepanjang 32 karakter itu membuat pekerjaan yang gampang menjadi sulit. Jadi kalau bisa sesingkat mungkin dan mudah dipahami. Kemudian berikutnya variabel tidak boleh sama dengan nama atau kata standar Kotlin. Maksudnya yang tersedia. Misalnya nanti ada name itu kan dalam bahasa Inggrisnya. Nanti dia name itu merupakan reserved word yang ada di Kotlin-nya. Artinya variabel ini harus kata-kata kita sendiri. Misalnya nama barang nih. Misalnya NM BRG, misalnya harga barang HRG BRG, seperti itu. Kemudian berikutnya variabel juga harus membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Disarankan dimulai dengan huruf kecil. Dan untuk kata-kata selanjutnya dimulai dengan huruf besar atau camel case. Misalnya di sini, nah nama saya, namanya huruf kecil, kemudian sayanya S-nya itu huruf besar. Jadi misalnya kalian ada jenis kelamin lah ya, misalnya jenis kelamin jenisnya kecil semua, kemudian kelaminnya K-nya itu yang besar. Oke, ini untuk deklarasi variabelnya. Sintaks deklarasi variabel mutable. Yang seperti di slide sebelumnya, bahwa mutable itu adalah nilai yang bisa berubah. Kemudian untuk penulisannya ataupun sintak variabel mutable itu adalah kurang lebih sama ya antara variabel mutable dan immutable di sini.
kita bisa lihat yang bedanya itu cuma di depannya aja. Ada kata var dan ada kata val. Jadi untuk mutable, depannya itu var. Untuk yang nilainya bisa berubah, itu menggunakan var. Dan untuk variabel yang nilainya tidak bisa berubah atau hanya bisa diisi satu kali saja, itu menggunakan val. Jadi di sini deklarasinya sama, var atau val, kemudian spasi, nama variabel, kemudian titik 2, kemudian tipe datanya apa, kemudian di sini sama dengan nilai awal. Jadi contohnya ini misalnya kita umur lah ya, umur aja. Misalnya di sini var ataupun val. Val lah ya, kita sama aja sih ya. Var, val, kemudian nama variabelnya umur, kemudian titik 2, tipe datanya apa? Karena di sini umur itu kan tipe datanya integer, berarti kita tulis saja int. Kemudian int sama dengan nilai awalnya berapa. Kalian, maksudnya ini nilainya itu berapa variabelnya. Kalian mau isi 25K, 17K, 50, itu bebas. Kemudian berikutnya, penyebutan tipe data bersifat opsional. Jika nilai awal dari variabel itu memiliki ciri khas tertentu, maka tipe data boleh tidak disebut. Kemudian, nilai awal itu tidak mesti diberikan di awal deklarasi variabel. Untuk kasus ini, penyebutan tipe data menjadi wajib karena nilainya masih belum jelas di awal pendeklarasian variabel. Nah, ini kita akan membuat sebuah file Kotlin ya di dalam project kita kemarin yang sudah kita buat di pertemuan 1. Jadi nanti file, namanya itu adalah variabel. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini saya itu sudah buat ya untuk variabel Kotlin itu sendiri. Nah, di sini kalau kalian bingung, itu caranya kalian kan kemarin kan sudah di pertemuan 1 sudah buat sudah saya ajarkan ya untuk membuat project-nya itu sendiri. Nah, di dalam project ini akan ada banyak sekali file-file Kotlin-nya. Caranya itu kalau kita mau menambah file Kotlin baru, nah di sini kan saya lihat ya, di sini ada project coba Kotlin. Kemudian nanti di sini ada folder src. Kalaupun dihilang, misalnya ini ya, saya hide. Oke. Kalau dia tampilannya seperti ini, klik saja project yang ada di panel kiri. Kemudian klik project coba Kotlin-nya, cari folder src. Kemudian untuk menambah file baru Kotlin, itu caranya klik kanan di folder src. Kemudian pilih new. Kemudian pilih Kotlin class atau file. Oke, nanti muncul. Nah, di sini di Windows New Kotlin Class atau File, kita pilih File, kemudian kita tuliskan namanya apa. Misalnya di situ variabel. Oke, variabel. Nah, kalau sudah silakan tekan tombol Enter. Ya, seperti itu ya caranya. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang mungkin lupa bagaimana cara membuat file Kotlin. Lanjut lagi. Nah, di sini saya sudah buat silakan kalian ketikkan ya yang di sini tadi, yang di slide ini, dari fun main sampai dengan tutup kurung kurawal ini. Oke, saya langsung saja. Nah, di sini fun main artinya function main, jadi intinya, program intinya itu ada di dalam kurung kurawal ini. Nah, di sini kita sudah melakukan pendeklarasian variabel. Nah, di sini untuk variabel yang kita gunakan itu adalah variabel immutable yang tidak bisa, yang maksudnya bukan tidak bisa berubah ya, yang nilainya hanya bisa diisi satu kali saja. Jadi di sini kita menggunakan val, variabel val. Kemudian ini deklarasinya tadi val atau var, karena di sini kita menggunakan val. Kemudian nama variabelnya apa, kemudian titik 2, kemudian tipe datanya apa, kemudian sama dengan, lalu nilainya itu berapa, nilai awalnya. Sama ya, untuk tipe data apapun penulisannya sama. Untuk tipe data byte sama juga, di sini ada val, kemudian nama variabelnya data 4, kemudian titik 2, kemudian tipe datanya byte, sama dengan, kemudian nilainya berapa, silakan dituliskan di dalam sini. Kecuali untuk char, karena dia tipe data char ini beda ya dengan yang lainnya, karena dia menampung karakter. Jadi untuk tipe data char itu sama saja, cuman di nilainya saja yang berbeda ya.
Jadi di sini variabel val, kemudian nama variabelnya data 7.2, kemudian tipe datanya char, kemudian ada sama dengan, kemudian untuk char itu selalu diapit oleh petik satu ataupun petik tunggal. Nah ini ya, jadi petik C, petik. Ataupun misalnya kalian mau D, mau K deh, petik K, petik satu. Jadi itu ya, bukan petik dua, tapi petik satu. Kemudian berikutnya, nah di sini kita sudah mendeklarasikan variabel ya. Ibaratnya ini pendeklarasian variabel, kita membuat namanya serta isinya apa. Setelah kita buat variabelnya, berikutnya kita akan mencetak variabel tersebut. Cara mencetaknya sama juga kayak di pertemuan pertama kemarin. Print learn, kemudian petik 2 nilai long. Dan ingat ya, data itu selalu diapit oleh petik 2. Jadi di sini petik 2 nilai long titik 2 inilah yang bakalan muncul nanti output yang ada di Windows Run-nya kita. Di outputnya, jadi di sini nilai long titik 2 petik 2 data 1. Jadi kalau kita mau mengambil nilai dari variabelnya, jangan lupa gunakan dolar data 1. Ini ya, kalian bisa lihat. Jadi nggak bisa cuman nilai long titik 2 data 1, nggak bisa. Kalau untuk Kotlin itu kita harus menggunakan dolar. Dolar data 1, dolar data 2, dolar data 3, sampai dengan dolar data 8. Jadi kalaupun nanti di sini misalnya kalian buat file umur integer 25. Berarti kalian manggilnya di sini juga dolar umur, harus ada dolarnya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kalau sudah selesai diketik, kemudian kita run filenya. Oke, run variable. Nah, kemudian munculnya akan seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Di sini nilai longnya di sini kita isikan 502 underscore 545 underscore 223. Harusnya muncul seperti itu juga. Nah, di sini ya, memang kita boleh menggunakan underscore ini hanya sebagai pemisah aja, pemisah ketika kita menuliskan codingan. Tapi ketika di running, hasilnya tetap sama. Dia nggak bakalan punya titik ataupun koma, lempeng aja kayak gitu, angka-angka aja tanpa ada pemisah. Sama ya, ini untuk long, integer, sort by. Nah, kemudian untuk double dan float, itu dia menggunakan 4.967 dan 1.733. Iya ya, kalau koma, kalau kita kan bacanya 4,967. Nah, tapi kalau di komputer ataupun di luar itu nggak pakai koma, mereka pakai titik 4.967 ataupun 1.733. Itu artinya bilangan desimal. Kemudian ini char-nya C itu sama ya, munculnya juga C tanpa petik. Cuman pas pendeklarasiannya saja yang menggunakan petik tunggal. Oke, ini sudah. Nah, kemudian berikutnya saya hide dulu. Nah, di sini kan kita baru menggunakan variabel yang immutable, yang nilainya hanya bisa diisi satu kali saja. Misalnya misalnya ya, kita coba ya di sini. Saya mau merubah data 1. Ya, data 1 ini saya nggak mau tuh isinya 502, 545, 223. Saya punya angka sendiri, misalnya data satunya itu 87. Nah ini kan kenapa dia merah? Kalau dia merah ini kita bisa tahu, kalau dia merah berarti error ya, berarti ada yang salah dengan apa yang kita ketik ini. Jadi di sini kita bisa arahkan saja kursornya ke garis merah ini. Nah ini file cannot be reassigned. Jadi filenya itu data satunya ini tidak bisa diterima oleh si filenya. Sehingga di sini dia kasih solusi nih. Solusinya adalah change to var. Sedangkan di atas ini kan kita mendeklarasikannya kan bahwa data satu itu menggunakan variabel val. Tapi ketika kita ingin mengubah nilainya ini, kita nggak mau nih nilainya sekian, kita punya nilai sendiri. Jadi di sini kita menggunakan var. Nah ini kalau kita masukin var cannot be reassigned. Jadi solusinya change to var. Kalau saya klik change to var-nya di sini, saya klik ya. Nah, otomatis
yang tadinya dia itu menjadi file, tadi kan awalnya file data 1. Kemudian setelah saya menambahkan di sini data 1 sama dengan 87, makanya di sini ketika saya klik change to var, dia otomatis juga berubah menjadi var. Dan error tadi yang merah-merahnya otomatis hilang. Karena kan tadi perjanjiannya kalau file itu nilainya hanya bisa diisi di awal. Sedangkan kalau kita misalnya sudah mendefinisikan nilai awal, tapi kita tidak mau nilai itu kita buat lagi nilai yang lain, berarti kita harus menggunakan variabel var yang mana dia sifatnya mutable, artinya bisa berubah. Nah ini kita coba ya, saya sudah merubah sini tadi data satunya 87, kita coba running. Oke, di sini kita bisa lihat bedanya. Tadi kan saya merubah menjadi variabel var ya. Nah, di sini meskipun di sini kita mendefinisikan 502545223, tapi di bawahnya saya definisikan lagi bahwa data satu itu isinya itu ada 87, maka dia akan berubah sesuai dengan data terbarunya. Karena di sini data satunya 87, maka nilai longnya juga 87, bukan 502545223. Jadi silakan kalian coba untuk variabelnya ini di rumah. Oke, kita kembali ke slide. Ini ya yang tadi outputnya seperti ini. Kemudian ini saya sudah mencantumkan juga di slide. Ubah program variabel DKT yang hanya di kotak merah saja. Yang ini ya yang kita rubah. Sehingga outputnya menjadi seperti berikut ini. Nilai longnya berubah. Karena di sini saya kasih data satunya 10, maka nilainya juga itu sama dengan 10. Oke, lanjut. Nah, di sini berikutnya ada string. Oke. String digunakan untuk menyimpan teks. Sebuah string berisi kumpulan karakter yang diapit oleh tanda petik 2. Ingat ya, string berisi kumpulan karakter yang diapit oleh tanda petik 2. Jadi kalau karakter tadi cuma satu huruf, sedangkan string ini merupakan kumpulan karakter, berarti lebih dari satu huruf. Kemudian, tidak seperti bahasa Java, kita tidak perlu menentukan variabel harus berupa string. Karena Kotlin memiliki keistimewaan untuk memahami bahwa suatu variabel adalah sebuah string karena adanya tanda petik 2. Oke, ini silahkan diketikkan ya buat file Kotlin baru. Caranya sama kayak tadi, nama programnya string. Kemudian silakan kalian ketikkan dari fun main sampai dengan tutup kurung kurawal ini. Oke, kalau sudah diketikkan, nah ini saya juga sudah mengetikkan ya codingannya. Nah di sini ada fun main, kemudian kita punya 3 variabel. Variabel val ya, berarti nilainya hanya bisa diisi 1 kali saja kalau menggunakan val. Di sini 3 buah variabel dengan tipe data string. Variabel kalimat 1, variabel kalimat 2, variabel nama Anda dengan tipe data string. Kemudian untuk nilai dari kalimat 1 itu sendiri adalah selamat belajar Kotlin. Nilai dari kalimat 2 itu adalah semoga menyenangkan. Dan nilai dari nama Anda itu adalah Duyuni Silvanian. Ini silakan ya, kalian bisa isikan dengan nama kalian masing-masing. Kemudian, di sini kalian bisa lihat bahwa string itu selalu diapit oleh petik 2. Ingat ya, string selalu diapit oleh petik 2. Kemudian berikutnya di sini kita akan mencetak stringnya bisa menggunakan ini ya, kalimat 1. Oke, saya coba dulu di sini saya kasih ini ya, kalau double slash di ini itu artinya dia sebagai komentar. Jadi dia tidak akan membaca itu sebagai codingan, tapi dia membaca sebagai catatan aja sebatas komentar di dalam codingannya kita. Jadi di sini kita coba dulu yang ininya saya matikan dulu ya. Saya jadikan komentar. Nah, di sini kita akan mencetak string itu sendiri. Jadi di sini caranya yang pertama, kita satu-satu ya cetaknya ya. Jadi di sini println petik 2, ingat ya, bahwa string selalu diapit oleh petik 2. Karena kita ingin mengambil nilai dari variabel kalimat 1, jangan lupa ada dolar di depannya.
Jadi petik $2 kalimat 1, petik 2. Sama juga dengan kalimat 2-nya. Petik $2 kalimat 2. Kemudian kalau kita mau menambahkan kalimat nih di depannya, misalnya println, kalimat 1 berisi, jadi nanti yang munculnya itu bukan langsung kalimatnya, tapi ada kata-kata pembukanya dulu yang kita inputkan di sini, yaitu kalimat 1 berisi dolar kalimat 1. Oke, di sini kita coba, belum. Nah, yang ini, di sini ada println buka tutup kurung. Ini fungsinya untuk menambah baris kosong. Jadi nanti kayak ada jeda, kayak misalnya kita tekan tombol enter, nah dia menambah baris baru di bawahnya. Oke, ini kita running dulu. Nah, ini munculnya seperti ini ya untuk mencetak stringnya. Println dolar kalimat 1, berarti dia nggak ada embel-embel lagi di depannya. Langsung aja isi dari kalimat 1 itu apa? Selamat belajar Kotlin. Sama juga println dolar kalimat 2, semoga menyenangkan. Kemudian untuk yang ketiga yang ini, println kalimat 1 berisi, kalimat 1 berisi, nah ini yang kita ketikkan di codingannya, dan ini yang kita panggil, ini isian dari si dolar kalimat satunya. Jadi itu ya, silakan dicoba cara-cara untuk mencetak string, baik langsung ke kalimatnya, ataupun kita mau menambahkan kalimat pembukanya dulu, sebelum memanggil nilai dari variabelnya itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya di sini kita akan membuat nilainya itu menjadi huruf besar ataupun huruf kecil. Oke, jadi di sini saya berikan komen dulu ya yang pertama ini ya. Nah, ini saya akan menghilangkan komentarnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini untuk mencetak menjadi huruf besar, ya, untuk mencetak menjadi huruf besar, gunakan to uppercase. Untuk mencetak menjadi huruf kecil, gunakan to lowercase. Jadi di sini println, kemudian variabel yang akan kita gunakan itu adalah variabel dari nama Anda. Yang ini nih, nama Anda. Berarti petik $2, nama Anda to uppercase, namanya juga up. Berarti dia up itu kan ke atas ya, berarti huruf besar. Kemudian ini lebih besar lah ya, lebih besar. Kemudian berikutnya di sini ada huruf kecil, dolar, kemudian variabelnya apa? Di sini variabelnya nama Anda. To lowercase, artinya ini menjadi huruf kecil. Oke, kita langsung saja running filenya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Untuk isiannya itu saya menggunakan variabel nama Anda. Jadi di sini pertamanya kan tercetak println dolar nama Anda, nah, karena saya tadi ngisinya do you need Sylvania. Nah, jadi do you need Sylvania itu otomatis bakalan menjadi huruf besar semua, karena kita menggunakan to uppercase. Kemudian berikutnya, karena di sini kita menggunakan to lowercase, maka nama Anda-nya di sini, do you need Sylvania itu akan ditulis dengan huruf kecil. Itu ya, cara untuk mencetak ataupun mengubah menjadi huruf besar ataupun huruf kecil. Silakan dipraktekkan di rumah. Kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir. Yang terakhir itu ada menggabungkan string. Nah ini ada dua contoh saya buat di sini untuk menggabungkan string. Jadi yang pertama di sini adalah langsung saja kata-katanya apa tanpa ada kalimat pembuka dari kita. Sedangkan yang keduanya ini saya menggunakan kalimat pembukanya terlebih dahulu. Misalnya kalau misalnya nih, misalnya nama Anda adalah, nah kalau di sini bebas ya, yang hijau-hijaunya ini merupakan kata-katanya kita, bisa kita rubah mau menjadi apapun. Jadi di sini saya kalimat pembukanya adalah jika digabungkan menjadi dolar kalimat 1, petik 2. Nah ini ya, untuk cara penulisan stringnya itu ingat, string itu selalu diapit oleh petik 2. Jadi di sini yang pertama ini adalah string yang pertama. Jika digabungkan menjadi, nah ini sampai saya blok nih, petik 2 pembuka sampai petik 2 tutup ini. Ini baru satu. Kemudian di sini ada lagi operator tambah. Ya, kalau kita mau nambah itu kan pakai operator plus ini ya.
Nah, ini operator plus inilah yang berfungsi untuk menggabungkan string. Itu ya, jadi operator plus berfungsi untuk menggabungkan string. Jadi misalnya kalian punya 5 string dan kalian mau menggabungkan, ya silakan menggabungkannya dengan menambahkan operator plus ini. Kemudian berikutnya di sini ada setelah plus ini ya, operator plus. Nah, di sini ada petik 2 spasi petik 2. Jadi di sini tetap dibaca, spasi itu tetap dibacanya dengan string. Karena dia diapit oleh petik 2. Dan di sini saya kasihnya kosong ya, blank gitu ya, cuman spasi biasa aja, nggak ada isian apa-apa. Supaya nanti ketika digabungkan, dia itu punya jaraknya. Kalau kita tidak menggunakan petik 2, spasi petik 2 ini, nanti dia bakalan mepet. Nggak ada spasi sama sekali antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah itu, ini untuk string keduanya. Berikutnya, string ketiganya itu adalah dolar kalimat dua. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa dolar kalimat dua itu selalu diapit oleh petik dua. Itu ya, sama juga dengan cara yang ini ya. Dolar kalimat satu. Nah, ini nih kalian lihat. Strukturnya pasti diapit oleh petik dua. Kemudian tambah, kemudian petik 2 spasi petik 2 ini untuk memberikan spasi supaya nanti tidak mepet-mepetan antara kalimat satu dan kalimat duanya. Kemudian ditambah lagi karena kita mau menggabungkan, ditambahkan dengan petik 2 dolar kalimat 2 petik 2. Oke, kita coba jalankan filenya. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Karena ini kan tadi nggak ada embel-embelnya ya, kalimat satu selamat belajar Kotlin dan kalimat duanya semoga menyenangkan. Jadi di sini adalah kalimat satu selamat belajar Kotlin. Kemudian, nah ini ada spasinya nih. Karena ada spasinya, jadi dianya nggak mepet-mepetan. Kemudian berikutnya nanti kita hilangkan ya petik 2 spasi petik 2 ini supaya kalian lihat pengaruhnya apa. Kemudian berikutnya di sini yang kedua, jika digabungkan menjadi, nah ini adalah kalimat pembuka yang saya tambahkan. Jika digabungkan menjadi kalimat satu, selamat belajar Kotlin, spasi, ini spasinya, kemudian semoga menyenangkan. Oke, kita coba ya menghilangkan petik 2 ini. Petik 2, spasi petik 2. Nah, ini saya sudah menghilangkan ya spasinya itu. Kita lihat jadinya apa, sama juga seperti yang ini. Saya hilangkan juga supaya kalian tahu perbedaannya apa. Oke, kita jalankan. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri strukturnya. Dolar kalimat satu, meskipun di sini ada spasi ya, antara sebelum dan sesudah tanda tambah ini meskipun ada spasi, dia nggak bakalan ngaruh. Karena kalau kalian mau menambahkan spasi, itu harus menggunakan petik 2, spasi petik 2. Nah, sini kalian bisa lihat, selamat belajar Kotlin, semoga menyenangkan. Antara kalimat satu dan kalimat duanya ini dempet, mepet, nggak ada jarak sama sekali. Sama juga dengan yang ini tadi, selamat belajar Kotlin, langsung nyambung aja, semoga menyenangkan. Jadi, kalau kalian mau tambah spasi, tambahkan saja spasi petik 2, spasi petik 2, kemudian ditambah. Ini sama juga dengan yang ini. Petik 2 juga, kemudian tambah. Nah, ini ya. Jadi, kalau strukturnya yang benar, supaya outputnya itu rapi, silahkan tambahkan petik 2, spasi petik 2. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini ya, sudah ada spasi, sudah ada pemisah antara kalimat satu dan kalimat duanya. Selamat belajar Kotlin dan semoga menyenangkan. Jika digabungkan menjadi selamat belajar Kotlin, semoga menyenangkan. Oke, kita kembali ke slide. Nah, ini di sini saya juga sudah itu ya, sudah mencantumkan fungsinya itu untuk apa. Outputnya juga sudah ada. Silakan kalian coba di rumah. Oh ya, kita sudah sampai di akhir slide. Jangan lupa untuk mempraktekkan ya. Jadi kalau kita cuma nyimak-nyimak aja tanpa mempraktekkan itu sama aja dengan bohong. Karena kalau kita sudah menyimak harus langsung dipraktekkan supaya kita nggak lupa, supaya kita tahu, oh ternyata seperti ini, oh iya benar.
Kalau saya hilangkan spasinya, kalau saya menggunakan varval, jadinya seperti ini. Jadi kalian harus tahu sendiri. Silakan dipraktekkan di rumah, dipelajari, sering-sering diulang supaya kaliannya juga apa ya, semakin bertambah ya pengetahuannya. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan selamat pagi.